Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan uji validitas kuesioner, di mana di sini untuk data dari kuesionernya sendiri saya ambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Kibang. Nah, untuk data kuesionernya sendiri, ini dia yang berada pada halaman 61, yaitu tabulasi data jawaban dari 44 responden tentang lingkungan sekolah di SMAN 1 Kibang. Nah, ini dia untuk data dari kuesionernya sendiri dengan 44 responden. Nah, untuk datanya ini sudah saya buatkan di dalam Microsoft Excel. Ini dia. Sudah saya buatkan dengan adanya 44 subjek atau responden, kemudian dengan skor item dari 10 soal. Seperti ini dia skornya dari masing-masing subjek dan masing-masing soal. Kemudian di sini, yang pertama yang harus dilakukan adalah saya akan menjumlahkan untuk skor total dari masing-masing subjeknya dengan cara sama dengan sum, kemudian sorot dia skornya dari awal hingga akhir. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Nah, sudah kita dapatkan untuk skor total dari subjek yang pertama, yaitu dia skornya ada 22. Nah, untuk mencari skor total untuk subjek yang lain, kita tinggal tarik saja seperti ini hingga terakhir. Nah, di sini. Maka di sini sudah kita cari untuk skor total dari masing-masing subjeknya, yaitu ada 44 subjek tadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari korelasinya. Nah, untuk mencari korelasinya, ini dia menggunakan korelasi persen dengan rumus sama dengan korel. Nah, untuk array satunya itu kita sorot dia soal yang pertama ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian titik koma, baru kita sorot array yang kedua. Nah, array yang kedua itu adalah yang skor total. Ini dia. Nah, kemudian untuk array yang kedua atau yang skor total ini kita tekan dia F4 atau kita ikat dia dengan F4. Kemudian enter. Nah, sudah kita dapatkan. Ini dia untuk korelasi dari yang pertama. Selanjutnya kita tarik saja untuk soal-soal berikutnya hingga 10. Nah, seperti ini. Sudah kita dapatkan untuk korelasi ke semua soalnya. Selanjutnya di sini kita lihat dulu di kriteria. Itu dia untuk kita tahu apakah soal itu valid atau tidak, itu kita lihat dari sini. Dimana kalau valid itu dia jika R tabelnya itu lebih kecil daripada R hitung. Nah, R tabelnya mana? R tabel itu kita ambil dari R produk momen. Kita cari dulu dia untuk degree of freedom atau derajat kebebasannya. Dimana tadi kita ada datanya sebanyak 44 subjek. Maka di sini di degree of freedom itu 44. Kita kurangkan dengan 2. Maka ini sama dengan 42. Nah, ini dia untuk derajat kebebasannya, yaitu ada 42. Kemudian di R tabelnya kita lihat nilainya yang ada di 42. Nah, di sini dia yaitu 0,297. Kita tuliskan di sini di R tabel yaitu 0,297. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya kita lihat manakah dia pertanyaannya yang valid.
yaitu yang R hitungnya lebih besar daripada R tabel. R hitungnya mana? R hitungnya yang ini, yaitu yang di bagian korelasi yang tadi. Kita lihat. Nah, untuk yang pertama, ini dia benar, sudah lebih besar daripada R tabel. Maka ini dia valid. Kemudian yang kedua, ini dia lebih kecil daripada R tabel, karena tadi R tabelnya 0,297. Begitupun untuk yang ketiga, ini dia juga lebih kecil daripada R tabel, maka yang dua ini itu dia merupakan pertanyaannya tidak valid. Kemudian yang ketiga, maksud saya yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini dia benar, R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Maka dengan begitu, kita bisa simpulkan bahwa pertanyaan 1 valid, 2 dan 3 tidak valid, 4 sampai dengan 10 itu valid dari hasil yang ini tadi, setelah kita sesuaikan dengan kriterianya. Nah, itu cara untuk mencarinya secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, ada cara yang kedua, yaitu kita menggunakan di bagian data ini, yaitu data analisis, kemudian pilih yang correlation. Ini dia. Nah, di input rank-nya itu kita sorot semuanya dari yang pertama hingga yang skor total. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita arahkan dia ke worksheet baru dengan nama questionnaire. Nah, ini dia hasilnya dengan menggunakan data analisis. Kemudian di sini saya sandingkan dia dengan hasil yang kita dapatkan dengan cara manual tadi. Nah, ini dia hasilnya. Bisa teman-teman lihat bahwa baik itu dengan menggunakan cara manual di Microsoft Excel seperti ini, ataupun dengan cara data analisis tadi, ini dia hasil yang diperoleh adalah sama. Sama ya nilainya semua. Nah, itu dia untuk cara mencari untuk uji validitas kuesioner dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana caranya untuk uji validitas kuesioner ini menggunakan SPSS. Baiklah, di sini saya kopikan dulu untuk datanya. Kita kopikan semuanya hingga yang skor total juga. Kemudian pastikan di SPSS-nya di bagian yang data view. Nah, ini dia data yang sudah saya kopikan tadi. Kemudian selanjutnya klik yang variable view. Kemudian untuk namanya ini kita ganti dari X1, X2 hingga X10. Kemudian terakhir ini kita ganti namanya menjadi total. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, yang di bagian numerik, ini kita ubah juga, yaitu width-nya kita ganti menjadi 2, dan decimal place-nya kita ganti menjadi 0. Begitupun yang lainnya ya, kita ganti semuanya seperti ini. Width 2, decimal place-nya 0. Hingga dia selesai.
Nah, jika sudah kita ganti untuk width-nya sama dengan 2 dan desimalnya sama dengan 0, selanjutnya kita tulis labelnya, ini samakan saja seperti namanya yang di sini tadi. Nah, seperti ini. Values missing kolom line ini kita biarkan saja. Nah, di measure-nya ini kita ganti dia menjadi scale. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, ini dia. Sudah berganti dia nilainya yang berkoma tadi, seperti ini. Nah, selanjutnya, kita buka yang analyze, kemudian kita pilih yang correlate, dan pilih yang bivariate. Nah, kemudian di sini kita klik dia yang X1, kemudian pergi ke bagian bawah, baru shift, dan klik total. Nah, sudah seperti ini dia. Kita tekan yang tombol di tengah ini, hingga dia pindah ke bagian variables. Jika sudah seperti ini correlation-nya sama ya, Pearson to tail. Kemudian kita oke-kan saja langsung. Nah, ini dia hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan SPSS seperti ini. Nah, di sini saya akan kopikan dulu yang tabel ini ke dalam Word. Sudah saya kopikan. Ini dia correlation-nya, tabel correlation yang di SPSS tadi. Kemudian di sini kita lihat di bagian yang paling bawah yang di total, yaitu yang di seek to tail-nya. Ini dia. Kita lihat dia di sini untuk menyatakan apakah dia valid atau tidak. Kita kembali dulu ke Excel-nya. Kita lihat di kriteria tadi. Signifikansi persennya, jika dia lebih kecil daripada 0,05, maka artinya itemnya itu valid atau pertanyaannya valid. Nah, kita coba lihat hasil yang kita dapatkan tadi. Untuk yang pertama, ini dia benar, lebih kecil daripada 0,05. Nah, sedangkan untuk yang dua ini dia lebih besar ya daripada 0,05. Kita berikan warna yang berbeda. Begitupun dengan yang ketiga, ini dia juga lebih besar daripada 0,05. Nah, sedangkan untuk yang 4 hingga 10, ini dia benar lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka di sini bisa kita analisis dia bahwa pertanyaan 1 yang mempunyai nilai signifikan yaitu sebesar 0,036 itu dia lebih kecil daripada 0,05, maka artinya dia valid dan berkorelasi. Sedangkan pertanyaan 2 yang mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,095 yang lebih besar daripada 0,05, maka artinya dia tidak valid dan tidak berkorelasi. Begitupun untuk yang pertanyaan ketiga yang mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,170 yang lebih besar daripada 0,05, maka artinya dia tidak valid dan tidak berkorelasi. Nah, sedangkan untuk pertanyaan 4 hingga 10, ini dia nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Maka artinya pertanyaan 4 sampai dengan 10 itu dia valid dan juga berkorelasi. Baiklah, begitulah dia untuk uji validitas kuesioner. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.